Kak. Kak Rafika, sebelumnya terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya untuk interview hari ini. Perkenalkan, aku Alia dari tim HR-nya Winners dan juga aku sudah baca CV-nya kakak dan menurut aku merasa ingin coba nih untuk interview kakak untuk posisi Meta Specialist. Sebelumnya, lagi di mana nih kalau boleh tahu? Kebetulan kalau hari ini mah lagi di rumah, Kak. Oh, oke, lagi di rumah ya. Oke, sip. Kalau gitu, kalau lagi di rumah, apa namanya, tidak terlalu, kalau misalkan di luar takutnya mungkin ada gangguan-gangguan, kalau di rumah mungkin akan jauh lebih aman. Oke, kalau gitu, Kak Rafika Oke. boleh deh, kalau tadi aku sudah perkenalkan diri juga sejenak. Oke, tapi sebelum aku bertanya apapun kakak memperkenalkan diri, aku juga ingin memberitahukan bahwa sesi interview ini direkam. Mungkin Kak Rafika juga sudah notice di sini ada AI note-takernya Winners. Nah, ini fungsinya adalah untuk merekam dan juga nanti kalau misalkan dari user atau misalkan dari pihak-pihak lain atau manajemen pengen tahu nih sosoknya Kak Rafika itu seperti apa saat interview, terus juga pengen lihat gitu sesi interview ini berjalan seperti apa, siapa tahu ada feedback untuk tim HR itu bisa nanti dari manajemen dan juga tim lainnya untuk lihat video rekaman di Noteker ini. Dan juga kalau misalkan nanti aku nih ada informasi yang mungkin aku belum sempat cek atau mungkin belum sempat belum sempat aku catat karena ada satu dan lain hal, itu bisa aku cek lagi di recording interview ini. Seperti itu Kak untuk informasinya. Oke, Kak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rofica Rahmati, yang mana saya sudah lebih dari 2 tahun, kurang lebih 2 tahun, mendalami dunia digital marketing, khususnya di paid advertising, yaitu Meta Ads Specialist. Yang mana saya juga pernah mencoba bekerja dan juga internship di sebuah agensi dan juga startup. Nah, untuk fokus saya sendiri saat ini lebih ke fokus di paid advertising, juga di lead generation, terutama bagaimana iklan bisa berdampak ke revenue itu sendiri. Nah, di role saya yang terakhir itu, saya berhasil menurunkan CAC sebesar 35% dan juga mencapai 6 kali ROAS melalui optimasi Meta dan TikTok Ads serta berkolaborasi dengan tim sales. Nah, untuk di posisi saya itu sendiri, saya di Meta Ads itu pernah menjalankan apa aja sih? Nah, untuk di Meta Ads sendiri, saya pernah menjalankan di top up funnel ataupun TOFU. Nah, untuk di TOFU-nya menjalankan apa aja sih? Untuk di top funnel-nya sendiri menjalankan objektif seperti awareness, reach, dan juga engagement. Dan untuk tujuannya sendiri itu tujuan dari TOFU-nya itu sendiri membangun kesadaran atau awareness, membangun lead, dan juga engagement di sebuah akun atau sebuah brand. Nah, dan untuk di middle funnel-nya itu pernah menjalankan apa aja sih? Nah, untuk di middle funnel-nya atau MOV-nya pernah menjalankan lead generation juga di traffic dan consideration-nya juga. Untuk tujuan iklannya seperti apa? Yaitu untuk consideration itu sendiri, lead generation, dan juga traffic. Nah, untuk di bottom funnel-nya pernah menjalankan seperti apa, dan untuk di bottom of funnel-nya itu sendiri pernah menjalankan yang namanya conversion dan juga sales itu sendiri. Nah, dan untuk tools apa aja sih yang pernah saya gunakan selama saya menjalankan paid advertising. Nah, untuk tools itu sendiri saya pernah menggunakan Meta Ads tentunya, yang mana pernah menggunakan Meta Ads Manager itu sendiri, dan juga Meta Ads Library untuk riset kompetitor, TikTok Ads juga pernah, Google Ads, dan juga LinkedIn Campaign Manager juga pernah. Nah, dan untuk analitik dan juga trackingnya saya menggunakan aplikasi atau tools apa? Nah, untuk tools itu sendiri saya biasanya menggunakan Google Analytics 4 atau GA4, dan untuk Looker Studio untuk monitoring performa dan juga reporting. Nah, dan untuk tools-tools pendukung juga untuk riset-riset kompetitor biasanya itu sendiri biasanya menggunakan Meta Ads Library, TikTok Ads Business Library, dan juga Google. Kalau di Google menggunakan Ads Transparency Google, seperti itu, Kak. Oke, sip. Thank you untuk kenalnya. Kak Rafika, kalau boleh tahu untuk usianya berapa nih saat ini? Untuk usianya saat ini 23 tahun, Kak. Oke, 23 tahun ya. Kalau boleh tahu domisili mana, Kak? Untuk domisili di Jawa Timur, Kak. Oke. Jawa Timurnya di mana nih, Kak? Nah, kebetulan di Mojokerto, Kak. Oh, alah, oke. Oh iya, Kemana Kakak juga bukan Jawa Timur. tim?
tim Winters juga beberapa, ada yang di Oh, Jawa Timur juga sih, ada yang di Surabaya, ada di Sidoarjo, ada di Madiun, di sekitaran Jawa Timur masih ada sih, Mas. Di Malang juga ada. Jadi cukup familiar lah kalau Mojokerto kan yang kalau ke Surabaya ya. iya. Cukup familiar. Oke, oke. Kakak, ini kan aku juga sempat baca CV-nya juga ya, karena kalau dilihat ini kakak tuh sudah berakhir kontraknya dengan perusahaan terakhir itu di SAP Indonesia per bulan Desember 2025. Apakah betul? Iya betul, Kak. Oh, oke, oke, oke. Kalau boleh tahu untuk saat ini kegiatannya apa nih, Kak? Eh, kegiatan maksudnya kerja as apa gitu, Kak? Atau gimana? Eh, boleh kegiatan, kalau misalkan ada kerjaan boleh, atau misalkan kegiatan sehari-hari kalau ada juga boleh. Oh, oke. Untuk kegiatannya, kalau misal di end kontrak saya itu kan kerja di ads app, yang mana kalau kerja di ads app Mm-mm. tentunya saya menghandle akun-akun ads tersebut. Tapi setelah saya end kontrak juga, karena end kontraknya itu karena ada beberapa masalah dan juga Mm-mm. perbaikan di perusahaan itu sendiri, Mm-mm. dan juga saya juga kebetulan udah end kontrak di kontrak perjanjian awal itu sendiri. Dan untuk kegiatan atau kesibukan saya saat ini juga, karena saya bisa dibilang jobless juga, masih cari-cari kerjaan, dan kebetulan kalau nggak salah saya apply di Mers itu kan udah beberapa waktu yang lalu gitu. Dan juga kalau saat ini kan tentunya saya sebagai seorang Meta Ads, menambah di Meta Ads dan juga ads-ads yang lain, tentunya saya kayak mencari informasi-informasi terbaru, terutama kan saat ini kan di bulan Januari, yang mana itu kan awal dari kuarter 1, yang mana untuk saat ini saya cari informasi terbaru mengenai ads, baik itu Meta Ads, TikTok Ads, ataupun Google Ads, baik itu di website resmi mereka ataupun di uh, platform-platform lain seperti LinkedIn. Karena kan kalau misal di quarter baru itu kan ada istilahnya kayak ada upgrade ilmu baru. Nah, di situ juga pengen saya pelajari dan juga saya catat gitu. Kesibukan saya seperti itu, Kak. Oh, oke, oke, oke. Kakak tahu locker, widget buka Meta untuk Meta Specialist ini dari mana nih? Nah, kebetulan untuk lokernya sendiri kapan lalu itu menemukan di di akun Kak Win itu yang di Threads. Tapi kebetulan kok kalau nggak salah saya waktu itu pernah lihat di akun LinkedIn kakak deh waktu itu. Makanya itu kayak coba aja deh, siapa tahu, karena kan saya juga familiar dengan Meta Ads itu sendiri gitu. Oh, oke, 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 sih, mantap, mantap. Nah, kalau tadi kan, Kak Rofika juga bisa terkait dengan kerjaan dan juga terkait dengan beberapa hal yang sebelumnya dihandle yang sebelumnya, itu terkait dengan pekerjaan. Tapi aku pengen tahu nih, Kak, kakak boleh nggak sih cerita sedikit tentang diri kakak sendiri di luar pekerjaan kakak? Oh, oke, oke. Untuk diri saya sendiri, sejujurnya kalau di usia-usia ya dibilang early 20 gitu, kayak sebenarnya waktu itu masih kayak pernah mengalami masa-masa kok aku, apalagi kan interest di dunia digital marketing. Digital marketing itu kan kayak sangat luas, baik itu paid advertising, social media, dan yang lain-lain. Awalnya sempet kayak bingung nih. Sebenarnya kalau ya namanya anak muda kayak ambisi banget, mau nih pelajarin semuanya biar jadi sang maharaja gitu deh, istilahnya kayak pengen belajar semuanya. Tapi setelah aku pelajari lebih dalam, mending kamu bisa di segala hal, tetapi jangan lupa menguatkan satu hal yang menjadi ciri khasmu, yang mana untuk saat ini saya memperdalam yang namanya ilmu dari paid advertisingnya itu sendiri. Kenapa? Karena menurut saya itu paid advertising, menurut saya tuh lebih fleksibel kerjanya daripada yang kayak di bidang kreatif lainnya ataupun di sosial medianya. Karena menurut saya, karena saya pernah mencoba di sosial media, itu cukup effortnya cukup lebih banyak daripada paid advertising. Kalau paid advertising, ini menurut saya, oke, kita kan membuat strategi nih. Ini strateginya untuk funnel ini. Oke, kita membuat strategi itu dan kita udah menerapkannya di machine learning-nya itu sendiri seperti Meta Ads. Nah, kalau di Meta Ads itu sendiri itu kan jangkauannya sangat luas satu dunia, dan itu pun biasanya kita mengestimasikan kayak CPR biasanya kita pakai sendiri segini. Oke, kita mematok segini dan melebihkannya palingan 5% atau berapa persen gitu. Nah, ada tuh kayak suatu saat kok CPR-nya lebih dari itu, lebih dari yang kita ekspektasikan sebenarnya. Dan setelah saya sharing-sharing ke teman saya, utama teman saya yang pernah bekerja di Meta Pro itu sendiri, katanya tuh ya itu wajar. Kenapa? Karena kan ada kayak uh, uh,
istilahnya kayak senggol-senggolan dari orang-orang ngebit itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi lebih ke kita harus bisa mencari celahnya seperti apa, seperti kita menambahkan kontennya agar kontennya itu terlihat bervariasi dan juga banyak orang-orang yang lebih minat. Nah dari situ aku kok lebih sering seneng memainkan strategi ya, seperti kayak menciptakan strategi baru seperti itu. Dan menurut saya senang sih kalau main-main seperti terutama di Meta Ads, apalagi kayak mencocokkan kan, karena kalau di ads itu kan ada yang namanya di kreatifnya itu kan ada kayak namanya CTA, terus habis itu hook dan yang lain segala macam, itu kan perlu diidentifikasi juga. Nah di identifikasi itu tersebut bisa kita masukkan juga ke dalam strateginya, seperti kalau kalau misal di ads itu kan kita kan melihat beberapa metrik-metrik ya, seperti CTR, CPR, dan yang lain-lain, dan juga kreatifnya itu. Nah kalau misal di kreatif ini kok hooknya kurang ya, bla 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 segala macem. Nah di situ bisa tuh Kak kita identifikasi, dan juga kita lihat juga kayak bisa dilihat juga dari akun-akun kompetitor itu juga diperbariki, bisa dari segi sananya untuk strateginya seperti itu. Oke, oke, oke. Tapi kalau misalkan tadi kan itu belajar tentang meta masih berhubungan dengan pekerjaan nih, Kak. Ada nggak sih kayak hobi atau aktivitas atau hal yang Kakak sukai di luar konteks pekerjaan Kakak sebagai seorang digital marketer atau meta spesialis nih, Kak? Oh oke. Untuk pekerjaannya sendiri atau aktivitas lainnya tentunya kalau saya nggak ada, to be honest, nggak ada kerjaan apa-apa, tapi untuk kesibukan sendiri kalau setiap hari mungkin menyiapkan diri untuk berolahraga seperti 5 menit sampai 30 menit di dalam rumah ataupun di depan ruangan, di depan rumah, karena kan di depan rumah ada cukup space lebar sebelum bekerja ataupun morning ataupun malam-malam hari itu menyempatkan untuk berolahraga, karena kan kalau tidak berolahraga, apalagi sekarang kan hawanya hawa-hawa mendung juga, takutnya ada ya, kita nggak tahu badan saya imunnya seberapa, jadi menyempatkan diri untuk berolahraga seperti itu. Dan juga tentunya kalau selalu learning one day, menyelesaikan one day one problem, yang mana kalau misal dalam diri saya ada pertanyaan kenapa sih kok bisa ini, biasanya saya mencari tahu sendiri dan juga tentunya dibantu oleh sahabat AI. Seperti itu. Oke, oke. Mantap, Kak Rafika. Nah, Kak Rafika kalau boleh tahu nih kenapa sih Kak Rafika memutuskan untuk melamar di Winners? Ya, mana kalau Winners kan Kakak sendiri kita tuh digital agency ya kan. Dan juga ini kita masih baru, masih berkembang gitu. Apa sih perkembangan kakak, pertimbangan kakak itu untuk apa di Winners, dan juga apa namanya dibandingkan mungkin kakak melamar atau apply ke agensi-agensi lainnya mungkin sudah lebih apa lebih menafik atau lebih lebih berkembang, jauh lebih perkembangan jauh lebih banyak daripada Winners. Oke. Mengapa saya ngelamar di Winners ini sendiri? Karena kan sebelumnya saya juga end contract, yang mana di kontrak sebelumnya juga saya kerja di company agensi juga, yang mana agensinya sama-sama merintis juga, tetapi menurut saya karena kan di beda agensi juga beda apa namanya hal yang dijual, karena di beda agensi juga menurut saya itu pasti ada sesuatu baru yang bisa diambil pelajarannya. Dan juga di sini saya mungkin ada, kalau saya lihat dari sosial media Winners itu sendiri, mostly kayak teman-temannya cewek semua kayak sepertinya lebih seru nih ya. Sebenarnya semuanya seru sih, tapi lebih work experience-nya kayaknya lebih dapat, karena kan kalau lebih cewek-cewek sendiri itu lebih, menurutku kalau buat diskusi itu juga lebih enak. Dan juga kalau menurut saya sendiri itu meskipun agensi lama ataupun agensi baru, menurut saya kayak dari segi benefit ataupun lingkungan kerja itu menurut saya nggak tentu sih Kak ya, karena kan juga kita we never know ya, kalau kata orang don't judge by cover gitulah ya. Yang kelihatannya di luar kok agensinya enak nih, udah lama, sepertinya benefitnya gede dan segala macam, belum tentu juga environmentnya juga bagus. Dan saya
mungkin karena juga masih baru juga mungkin jadi ingin daftar di agensi-agensi yang memang baru aja dulu nggak apa-apa. Memang sempat kayak apply di beberapa agensi-agensi juga, tetapi mungkin karena pihak sananya juga belum cocok dengan saya, jadi saya masih mendapatkan rejection seperti itu. Oh, oke, oke, sip. Mantap, mantap. Terima kasih Kak Rafika jawabannya. Kak Rafika, aku juga baca di CV saat ini masih berkuliah di Universitas Terbuka ya, jurusan Ilmu Komunikasi, betul? Iya betul Kak, untuk kuliah sendiri itu kan setiap di hari Minggu dan itu cuma di 2 bulan saja, yang mana untuk saat ini kuliahnya sudah selesai seperti itu. Oh, oke. Berarti kuliahnya di hari Minggu saja ya, Kak ya? Iya betul. Oke, 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 oke. Nah, kakak kalau aku sendiri kan memang kurang apa sering dengar sih universitas terbukanya seperti apa, tapi kalau untuk sistem kuliahnya mungkin kurang hafal ya, atau mungkin kurang tahu juga gitu. Nah, kalau di universitas terbuka ini yang aku tahu itu kuliahnya dilakukan secara online ya, Kak ya? Iya betul Kak, secara online yang mana kita itu cuma kayak ngerjain aja lewat website gitu, tapi ada kalanya dosen kok ingin tatap muka, yang tatap mukanya seperti apa ya cuma lewat Google aja, dan itu biasanya dilakukan di malam hari Kak, karena kan di UT itu kan mostly mahasiswanya itu kan beragam bermacam-macam dari Sabang sampai Merauke, dan juga ada teman-teman yang di luar negeri juga, karena itu kuliahnya di malam hari sefleksibel mungkin seperti itu Kak. Oke, 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 oke. Nah, berarti untuk saat ini kakak apakah sudah skripsi atau masih ada kuliahan lagi, Kak, kalau boleh tahu? Ya, kebetulan di UTIN tidak ada skripsi, Kak. Jadi tidak ada Oh, oke. apa-apa. Oke, berarti sekarang kegiatannya apa nih? Kak? Lagi nunggu apa nih? Ya, lagi apply-apply kerja gitu, Kak. Oh, oke, oke, oke. Tapi kalau boleh tahu, Kak, apakah saat ini kakak sudah dinyatakan lulus atau masih menunggu kelulusan nih, Kak? Masih menunggu kelulusan, Kak, karena di UT Oke, kelulusannya cukup lama. oke, oke, oke. Berarti masih menunggu kelulusan, tapi untuk perkuliahan sih sudah selesai ya, Kak ya? Sudah, Kak. Oke, 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 sip, sip, mantap, mantap. Karena aku pengen tanya, karena kan mungkin kalau sistemnya UT ini agak berbeda ya mungkin dengan universitas lain. Jadi ya aku catat juga kalau misalkan, jadi kalau misalkan nanti ada yang nanya, ini UT itu kampus apa? Mungkin ada yang belum tahu nih dari user atau dari manajemen UT itu kampus apa. Jadi bisa dijelasin lah nanti ke user atau manajemen kalau misalkan nanti user atau manajemen tanya. Ya, kalau pokoknya sudah selesai, tapi saat ini sedang menunggu kelulusan ya kayak. Nah, Kak, tapi kalau di UT sendiri untuk kelulusan sendiri Kak itu ada wisudanya juga Kak, wisudanya secara online itu seperti apa? Nah, untuk wisudanya sendiri itu tergantung kitanya sendiri ya, Kak. Mau join wisuda offline ataupun enggak. Meskipun kalau enggak pun juga nggak apa-apa. Dan untuk wisuda sendiri itu kan ada di beberapa tempat. Nah, kalau misal saya mau ikut di Surabaya itu pun boleh, mau ikut di Tangerang pun itu juga boleh. Tapi ya again and again bayar lagi. Tapi ya udah, kalau itu mah terserah kita, kalau misal mau join juga nggak apa-apa, mau nggak join pun nggak apa-apa. Tapi untuk online-nya sepertinya kalau di masa sekarang nggak ada ya Kak, tapi nggak tahu lagi kebijakannya karena setiap tahun itu kebijakannya beda-beda, dan kadang pun di hal yang tidak terduga bisa jadi si manajemen kampusnya itu ngubah sistem itu sendiri Kak. Oh, oke, oke, sip, mantap, mantap. Kakak, aku juga baca di CV-nya kalau kakak ini sempat ikut kursus digital marketing di BLK Surabaya, betul ya Kak ya? Iya betul Kak. Oke, oke, oke. Aku pengen tahu aja sih sebetulnya kan di memang banyak banget ya platform online yang banyak yang mengadakan khusus digital marketing atau bootcamp seperti Revoyu, terus juga di Digital Sekolah, ada juga di MySkill dan juga platform-platform lainnya. Kalau BLK ini kan sepengetahuanku itu dia langsung dari Kementerian Ketenagakerjaan atau Perindustrian, mungkin boleh di koreksi ya kalau misalkan aku salah gitu. Nah, aku kalau boleh tahu nih pertimbangan kakak pada saat itu ambil kursus digital marketing dan juga pertimbangan kakak untuk ambil di BLK ini seperti apa sih kak? Oh, oke. Sebelumnya memang saya benar pernah melakukan join kursus di BLK Surabaya sendiri, yang mana benar juga kalau kursus digital marketing dari BLKI ini juga dari pemerintah pusat juga. Nah, kenapa sih kok saya ingin
join di BLK ini daripada di kursus-kursus online yang lainnya. Sejujurnya karena kan kalau di BLK ini kursusnya gratis juga, tetapi dengan short course yang mana itu cuma di 1 bulan aja. Nah, kenapa sih kok saya milih ini daripada yang lainnya? Karena ini tuh kan juga kursusnya gratis, yang mana saya tuh kayak ngerasa lebih prefer yang offline deh. Kenapa kok offline? Karena ilmunya kayak lebih masuk deh, dan juga di situ kan ketemu teman-teman juga banyak dari Surabaya dan juga dari sekitarnya. Nah, di situ itu kayak nemu banyak, nggak cuma hanya mendapatkan ilmu di digital marketing itu, tetapi ternyata uh, orang atau guru yang mengajar saya itu juga, beliau itu nggak cuma pernah ngajar juga, tetapi beliaunya itu juga punya agensi, yang mana agensinya itu lebih ke beliau itu menjual jasa website gitu Kak. Jasa website seperti website untuk perusahaan F&B dan segala macam. Nah, di situ juga beliau nggak cuma hanya sharing tentang digital marketing, tapi sharing mendatangkan juga teman-temannya dari agensi-agensi lain untuk memberitahu tentang teori dan juga prakteknya di dunia digital marketing. Dan juga di situ kan lebih interaksinya lebih terasa, karena saya sejujurnya lebih waktu itu kayak bingung ikut nggak ya, dan juga ternyata lolos. Kenapa kok digital marketing? Karena kan di sini waktu itu sejujurnya lebih interest juga di dunia digital. Kenapa kok nggak ambil digital aja ya? Karena kan dunia digital itu juga skopnya luas, dan untuk mulai merambahnya sejujurnya waktu itu kayak bingung gitu. Nah, apa saya ikut ini ya? Karena kan juga difasilitasi oleh negara ya, meskipun sangat disiplin ya Kak. Sangat kayak harus berangkat pagi, dan juga tiap hari itu ada kayak upacara ataupun apel. Tapi di situ juga nggak hanya dapat ilmu digital marketingnya, tetapi ilmu kedisiplinannya, kayak ilmu rasa kekeluargaannya juga di situ dapat, seperti itu Kak. Oke, oke, sip. Untuk thank you, Kak Rafika. Nah, Rafika tadi juga sempat aku mention dan juga Kak Rafika sudah mention juga kalau terakhir ini bekerja di SM Indonesia sebagai digital marketer, dan tadi juga selain tugas-tugasnya itu di handle di Meta, handle top funnel, middle funnel, dan juga bottom funnel. Nah, itu kan salah satu dari tanggung jawabnya Kak Rafika. Tapi ada dari eh, apa namanya, selain tadi yang handle top funnel nih, top funnel dan di bottom funnelnya Meta, ada lagi nggak tanggung jawab utama dan day-to-day activity-nya kakak? Oh, oke. Untuk di Edge Up Digital Indonesia juga itu ada beberapa tugas sendiri dari saya, selain untuk melaksanakan ads di platform Meta Ads, TikTok Ads, dan juga Google Ads. Saya juga melakukan reporting. Nah, yang mana untuk reporting sendiri itu, kalau yang per weekly itu ditaruhnya di spreadsheet, tetapi kalau yang reporting monthly itu biasanya saya nge-reportnya dan membuat dan juga mereportnya itu di akun Looker Studio Kak, seperti itu. Karena untuk Looker Studio-nya, setelah saya menarik data dari akun platform seperti Google dan juga Meta, itu ditarik datanya, langsung ditaruh ke Looker Studio, dan juga diberikan beberapa insight juga, seperti apa aja sih tantangan pada saat itu, kenapa kok hal ini bisa mahal, dan apa yang udah saya lakukan, dan untuk kedepannya apa yang bisa dilakukan, seperti itu. Oke, oke, berarti selain handle Meta juga handle reportingnya. Nah, kakak kalau boleh tahu, ini kebetulan tidak dicantumkan di CV. Aku cuma pengen make sure aja, mungkin ada kesan skip atau enggak. Kalau sebelumnya pernah handle SIPAS, Kak? Untuk SIPAS pernah handle Kak, tapi Oke, cuma sebentar, karena kan waktu itu ternyata ya cuma handover sementara itu dari teman saya. oke, oke, berarti memang pernah handle SIPAS, tapi sifatnya handover ya, handover ya. Nah, oke sih, notet-notet. Nah, kakak kalau boleh tahu nih, kak, boleh share aku juga apa sih yang kakak ketahui tentang posisi Meta Ads Specialist yang saat ini kakak lamar di Winners? Oh, oke. Tentang posisi Meta Ads Specialist, tentunya karena kan Meta Ads Specialist, yang mana yang saya tahu Meta Ads Specialist itu mengerjakan beberapa hal di Meta juga,
juga, yang mana di Meta kan kalau misal orang awam kan nggak tahu, sekedar iklan ya sudah iklan, padahal di Meta Ads itu kan ada beberapa metrik-metrik yang memang harus diperhatikan sesuai dengan funnelingnya itu sendiri. Nah, seperti kayak nih ada CPR mahal, kenapa kok mahal? Nah, dari situ saya sebagai Meta Ads Specialist tentunya harus bisa mengidentifikasi apa-apa aja sih yang harus saya optimasi. Seperti kalau misal ada sesuatu hal yang mahal seperti itu, kita kan bisa membesarkan kolam ataupun placementnya, karena istilahnya kalau semisal nih CPR mahal tapi kolamnya kita kecil, kita nggak bisa dong memperrendah CPR dengan kondisi kolam yang sama. Itu kondisi 1. Dan untuk kondisi 2, kalau misal nih mentok nih CPR-nya segini mahal tetapi kok dari kliennya mau di placementnya ini aja, oke, berarti kita di sini itu bisa ngedit di segi kontennya, bisa menambahkan kontennya, dan juga menganalisis kontennya yang cocok itu seperti apa. Nah, di situ juga bisa diotak-atik juga, karena kan tiap funnel juga beda-beda metriknya, dan juga bisa diidentifikasi sesuai dengan funnel yang dibutuhkan, seperti itu, Kak. Oh, oke, sip. Mantap. Nah, kakak tadi sebetulnya ada yang kasih tips sorry banget di aku nih. Tadi mungkin kakak juga sempat mention di awal, boleh, tapi boleh di share lagi pencapaian apa nih di pekerjaan kakak terakhir yang kakak dapatkan menurut kakak sendiri, kenapa kakak bisa mencapai yang tersebut? Saya di terakhir itu kan Digital Ads Up Indonesia, yang mana itu kan saya pernah menurunkan CAC sebesar 35%, yang mana nah untuk CAC-nya itu sendiri itu kan saya pernah menghandle produk buku, juga produk FMCG seperti Yupi, seperti kalau otomotif bisa seperti Aspira Astra itu juga. Nah, untuk CAC-nya sendiri itu kan cukup mahal waktu itu. Nah, kok bisa menurunkan CAC sebesar 35%? Nah, itu ada beberapa metrik-metrik yang memang harus jaga dan juga diperhatikan, seperti CPR, dan yang lain-lainnya itu sendiri. Nah, dan untuk masalah terbesar dari CAC produk yang saya pegang waktu itu, karena satu, kontennya itu tetap kontennya berbeda-beda, tetapi pada dasarnya isi dari kontennya itu sama tetap. Dan kebetulan itu kan produk buku, yang mana kontennya itu tetap yang kayak bolak-balik buku, tapi cuma beda di wallpapernya. Kadang itu ada di wallpaper yang memang itu syutingnya itu ada di di meja belajar, yang lainnya itu di tempat outdoor, dan itu menurut saya kayak nggak ada angle baru yang fresh gitu, yang mana bisa membuat membuat para audiens itu jenuh gitu, Kak. Oke, sip. Terima kasih Kak Rafika untuk jawabannya. Untuk yang next, aku pengen tahu aja sih kalau Kak Rafika sendiri seberapa paham sih dengan tugas utama yang nantinya kakak lakukan di posisi meta specialist itu, Kak? Oh, oke. Untuk keseluruhan dari tugas saya, terutama di Meta Ads, karena saya juga sudah cukup lama menghandle Meta Ads juga. Kalau dari sisi saya, menurut saya udah paham, tetapi kembali lagi pada klien ataupun dari perusahaan sendiri, itu tujuan beriklannya seperti apa, dan juga budgetnya itu seperti apa, dan juga targetnya itu seperti apa. Karena kan beda produk beda target, beda produk juga beda objektif, beda produk juga beda budgetnya juga, seperti itu, Kak. Oke, sip. Noted. Oh, terima kasih Kak Rafika. Nah, Rafika di pekerjaan kakak terakhirnya sebagai digital marketer di XP Indonesia itu kakak bekerja dengan berapa orang nih di tim kakak? Untuk bekerjanya sendiri itu ada banyak orang dan juga banyak divisi, lebih dari 50 orang, Kak, di perusahaan. Oke. Kalau untuk di tim kakaknya sendiri berapa orang? Untuk di tim Meta Ads-nya sendiri itu ada sekitar uh,
7 orang, Kak. Oke, apakah sudah dengan lead-nya atau dengan supervisornya? Belum. Oke, oke. Untuk lead-nya ada berapa orang, Kak? Untuk lead-nya sendiri itu ada 1 orang. Oke sih. Nah, kakak kalau boleh tahu nih gimana sih caranya kakak biasanya kakak berkomunikasi dengan rekan kerja kakak baik itu di tim Meta Edge maupun dengan tim lintas divisi lainnya dan bagaimana kakak berkomunikasi dengan atasan kakak? Oh, oke. Untuk komunikasinya itu sendiri tentunya karena kerjanya di Meta Edge kita menggunakan Messenger, Kak. Karena kan kalau di Messenger lebih fleksibel juga, dan juga kalau misal komunikasi dengan divisi lainnya itu bisa menggunakan Google, WhatsApp juga itu sendiri, dan juga Google Workspace itu sendiri. Nah, komunikasinya seperti apa? Nah, untuk komunikasinya itu sendiri tiap harinya itu ada kayak laporan to-do list apa aja sih yang dikerjakan hari ini, mau ngerjain apa aja, dan juga hari ini itu laporan tiap akunnya itu seperti apa. Nah, semisal nih memang ada obstacle ataupun hambatan, ya saya sampaikan obstacle-nya seperti ini, dan semisal ada tantangan kok CPR-nya mahal dan segala macam, itu akan saya sampaikan. Mungkin kemungkinan penyebabnya itu ini, dan mungkin dari saya akan menyelesaikan dengan cara ini, dan juga dari sana saya juga mempertanyakan kepada teman-teman dan juga lead saya, apakah ada feedback lain yang sekiranya bisa saya lakukan juga. Karena kan kalau di Meta Edge itu sendiri, kalau menurut saya itu jangka umur kerjanya juga cukup cepat, seperti kayak setiap 3 hari sekali kita itu, kalau misal nih hari ini itu baru create, kita kan tunggu perkembangannya kayak 3 hari sekali. Nah, kalau 3 hari sekali ini meternya udah nggak bagus, itu bisa kita optimasi langsung. Itu seperti itu, Kak. Dan kalau misal untuk teman-teman di lintas divisi juga itu uh, komunikasinya tetap pakai kayak bisa pakai Messenger ataupun WhatsApp ataupun Google Workspace juga. Nah, kadang-kala juga kalau misal diperlukan untuk meeting seperti online juga bisa menggunakan Google Meet juga, ataupun juga menggunakan Zoom meeting seperti itu, Kak. Oke, oke, oke. Nah, kakak kalau peran kakak sendiri nih biasanya dalam sebuah tim itu sebagai apa? Nah, untuk peran saya sendiri di sini karena kan saya baru pertama kali terjun di uh, agensi. Nah, di sini saya tuh juga sebagai staff, yang mana teman-teman saya yang lainnya itu kebetulan juga teman-teman saya itu pada kayak alumni kerja di Meta Ads, Google Ads gitu itu. Jadi teman-teman saya meskipun bukan leader, banyak yang memang alumni dari perusahaan-perusahaan besar, yang mana dari beliau-beliau sendiri itu saya belajar banyak hal, nggak cuma di pelajaran di Meta Ads-nya itu sendiri, tetapi saya juga belajar kayak bagaimana kita bisa menaruh kalimat yang baik di reporting seperti itu, Kak. Oh, oke, 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 sip. Nah, kakak ada nggak sih atau apa ya perbedaan pendapat atau konflik yang mungkin kakak pernah ingat pernah terjadi dengan rekan kerja atau atasan? Boleh diceritakan jika ada. Oke, untuk menurut saya dan menurut pengalaman saya sebelumnya, untuk perbedaan pendapat itu pastinya ada, karena kita kan kerja tim juga. Nah, untuk perbedaannya, perbedaan pendapatnya seperti apa? Nah, misal nih ada teman saya nih, nggak setuju kalau pakai ads-nya pakai konten ini karena menurut dia itu bagus, tapi kalau menurut saya itu enggak. Karena apa? Karena kan seperti kayak dari segi gambarnya, dari segi vibes gambarnya ataupun hook dan juga CTA-nya itu enggak sesuai dengan audiens, tapi teman saya kayak kekeh gitu. Nah, dari situ saya sendiri tuh nggak mungkin dong langsung to the point marah-marah seperti itu. Nah, di situ saya biasanya itu memberikan alasan kenapa sih kok saya nggak setuju. Alasannya ini loh, ada banyak metrik-metrik yang memang nggak works seperti itu. Nah, dari situ kita kan tentunya harus bekerja secepat mungkin untuk memperbaikinya, apalagi ini kan ads juga
istilahnya kalau semisal kita ketinggalan satu hari bisa ketinggalan berapa waktu di dunia, karena kan apalagi di dunia digital itu kan orangnya juga sangat skop luas gitu. Dan juga tentunya nggak cuma memberikan saran aja, tetapi kalau sebelum-sebelumnya kalau semisal kontennya memang udah yang pernah rilis itu kan bisa dilihat ini loh metriknya nggak works, kita harus diperbaiki dari segi ini, nggak cuma hanya ngomong-ngomong doang gitu tanpa ada reason yang kuat seperti itu Kak. Oke, sip. Thank you. Nah, ketika kakak nih dihadapkan pada suatu masalah dalam pekerjaan, apa sih langkah pertama yang kakak ambil? Oke, untuk langkah yang saya ambil ketika ada suatu masalah tentunya kalau di saya sendiri mencari akar masalahnya seperti apa sih. Nah, untuk akar masalahnya sendiri itu setelah saya cari mungkin saya akan uh, observasi terlebih dahulu apa sih kemungkinan munculnya masalah ini tuh seperti apa. Nah, kalau sudah biasanya tuh saya langsung kayak merencanakan beberapa solusinya juga, dan kalau misal itu bisa saya handle sendiri akan saya handle sendiri terutama untuk menyelesaikan masalah itu tersebut. Nah, tetapi kalau misal masalah tersebut menyangkut pautkan dari teman-teman satu tim itu sendiri, biasanya saya tetap mencari akar masalahnya seperti apa dan kemungkinan penyebabnya seperti apa akan saya sampaikan juga, dan juga untuk solusinya akan saya sampaikan juga, tetapi dengan kemungkinan yang bisa terjadi karena kan setiap solusi itu kan juga ada plus minusnya juga. Kalau misal kita ambil solusi A bisa loh, kemungkinan besar bisa, tetapi kita harus juga uh, tahu apa juga penyebab kita mengambil solusi A seperti itu Kak. Ya kalau misal ada masalah, kalau menurut saya sih kalau terutama di kerja tim itu ya komunikasinya lebih dikuatkan seperti itu Kak. Oke. Nah, kakak boleh ceritain nggak? Kan sebenarnya tadi sempat cerita tentang ada contoh-contoh kejadian nih, tapi kok aku pengen kakak ceritain contoh nyata yang pernah terjadi ketika kakak menghadapi sebuah masalah atau kesalahan dan bagaimana kakak menyelesaikan masalah atau kesalahan tersebut. Oh, oke. Untuk mengatasi dari sebuah masalah itu sendiri itu kan ada nih kayak apa namanya, si BR itu mahal karena kan si BR mahal itu kan dari sistemnya itu sendiri. Nah, sedangkan budget dari kliennya itu cuma segini. Nah, dari situ itu kan merupakan tanggung jawab saya sendiri. Nah, di situ saya harus memutar otak mencari cara bagaimana caranya si PR itu bisa turun. Nah, untuk kebetulan untuk objektifnya itu sendiri waktu itu saya pernah menghandle yang namanya engagement. Nah, untuk yang mana nggak cuma engagement tapi juga reach. Nah, yang mana engagementnya itu kurang dari KPI nih, seperti kayak wah tapi kok tanggalnya mepet. Wah, itu kan sebenarnya nggak bisa ya. Dan untuk itunya sendiri saya biasanya mencari akar masalahnya, kayak si PR turun biasanya kalau di kuartal 4 itu uh, apa namanya CPR-nya mahal karena teman-teman di banyak advertiser yang memang biddingnya itu mahal-mahal, dan kita itu uh, apa namanya bersaing di bidding tersebut. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu sendiri, saya biasanya karena kan targetnya di AR ataupun di engagement. Nah, itu sedangkan kita itu juga jalan di reach, yang mana untuk reach-nya itu sendiri saya matikan, solusinya saya matikan, tetapi dengan catatan engagementnya juga tetap jalan. Tetapi untuk kontennya itu sendiri kita pilih konten-konten yang memang AR-nya yang lebih tinggi, dan untuk yang beberapa AR yang lebih tinggi itu kita jalankan dengan scale up budget juga, karena kan scale up budget juga menentukan scale up budget, dan juga usia dari ads-nya itu juga menentukan. Seperti itu saya menyelesaikannya kan. Oke, jadi memang menyelesaikannya ada beberapa strategi tertentu ya kayak menyelesaikan sampai pelaksanaan tersebut selesai. Oke, sip, mantap. Nah, kakak gimana sih cara kakak mengatur waktu ketika banyak banget pekerjaan nih yang masuk dalam waktu bersamaan? Oh, oke.
Untuk dari mengatur waktu, nah untuk mengatur waktu itu sendiri saya biasanya menggunakan memanfaatkan aplikasi seperti Google Calendar sendiri. Itu kan karena kan kalau di Google Calendar bisa kayak mencatat gitu kan, menotes hari ini kita itu ada to-do list apa aja, ada meeting apa saja, dan bisa mengerjakan sesuai dengan timeline. Biasanya tuh kalau misal ya dibagi per durasi gitu kan. Nah, untuk pekerjaan itu sendiri biasanya itu ditentukan sesuai dengan skala prioritas saya itu sendiri. Kalau kan skala prioritas juga beda-beda, yang mana lebih mendahulukan skala prioritas yang lebih urgent pada saat itu juga. Kalau misal ada pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa didelegasikan di lain waktu, itu sebisa mungkin saya delegasikan. Nah, untuk pekerjaan yang memang urgent dan mepet itu biasanya saya menyelesaikan sebisa mungkin setengah jam sebelumnya, itu bisa langsung disubmit dan juga diserahkan kepada pihak-pihak yang berwenang gitu Kak. Karena kan kalau misal deadline banget itu kita kan, kalau menurut saya sendiri tuh kayak nggak enak banget. Lebih baik itu bisa diselesaikan jauh-jauh hari sebelum deadline gitu, karena kan belum tentu kalau misal menurut saya itu perfect, tapi kemungkinan ada beberapa feedback dari teman-teman, terutama kalau kerjanya itu perlu feedback dari teman-teman yang lain juga, seperti itu. Oke, 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 oke. Nah, kakak kalau misalkan kakak nih, pernah nggak sih menghadapi deadline ketat? Dan jika pernah, apa sih yang kakak lakukan untuk menghadapi deadline pekerjaan yang ketat? Oh, oke. Untuk di deadline ketat itu tentunya pernah ya, karena kan uh, pernah kerja di agensi juga yang jadwalnya juga cukup padat. Nah, di situ itu again over and over menggunakan aplikasi ini, apa namanya, Google Calendar juga untuk penentuan skema waktunya itu seperti apa. Nah, untuk di deadline ketatnya itu sendiri, karena kan Meta Ads, kalau menurut saya untuk apalagi kalau Meta Ads untuk mengerjakannya itu sendiri, kalau dari sisi saya uh, tidak menggunakan waktu yang cukup lama, apalagi kalau tidak memerlukan bantuan dari orang lain. Itu menurut saya mengerjakannya cukup cepat dan juga fleksibel juga. Nah, kalau deadline ketatnya itu juga pernah. Nah, untuk deadline ketatnya itu sendiri biasanya saya menyelesaikan dengan secepat mungkin dan juga seteliti mungkin, karena kan kalau di kerjaan, apalagi kalau di ads ini kan berhubungan dengan uang juga, berhubungan dengan KPI ataupun target juga. Ya saya mengerjakan secepat mungkin, tetapi juga memperhatikan rules apa sih yang memang dibutuhkan pada saat mengerjakan ads tersebut. Karena kan kalau di ads itu kan ada beda brand, itu kan ada beda-beda SOW juga. Nah, di situ juga harus saya perhatikan gitu, Kak. Oke, oke. Berarti apa namanya memperhatikan sesuai dengan SOW dan juga peraturan atau rules masing-masing brand ya, Kak. Oke. Nah, kakak ketika kakak dihadapkan pada situasi yang under pressure di dalam pekerjaan kakak nih, apa yang kakak lakukan pertama kali? Oh, oke. Ketika mendapatkan situasi di under pressure, kalau di saya sendiri tentunya kalau di under pressure dibilang santai-santai banget itu juga nggak, dibilang panic attack itu juga nggak boleh. Dan saya pun untuk saat ini dan akan seterusnya tidak akan terpacu dalam kayak panic attack. Kenapa? Karena menurut saya panic attack tidak akan menyelesaikan suatu masalah. Nah, untuk menyelesaikan suatu masalah harus dengan meskipun ya kita kadang kala kalau under pressure kayak bingung juga kenapa kok hal ini bisa terjadi. Nah, untuk itu saya biasanya kita cari tahu dulu masalahnya ini apa, problemnya ini apa. Setelah tahu, kita harus uh, membuat solusinya itu seperti apa, karena kan banyak problem yang memang harus diselesaikan secara langsung ataupun tidak. Nah, di situ bisa uh, diselesaikan dengan beberapa solusi-solusi yang ada gitu. Dan juga kalau misal uh, untuk keputusan-keputusan yang memang diharuskan membuat keputusan secara tepat. Nah, di situ juga saya harus mempertimbangkan dengan matang yang mana sih problem dengan solusi yang memang cukup tinggi ataupun enggak. Nah, di situ juga saya harus memperhatikan solusi-solusi yang memang high dari resiko ataupun enggak, seperti itu.
Oke, oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi kan itu kakak menghadapi situasi under pressure ya, tapi kalau sekarang aku pengen tanya nih gimana cara kakak mengatasi rasa stres dalam pekerjaan? Oh, oke. Untuk mengatasi masalah stres tentunya kan kalau di agensi orang-orang apalagi di video TikTok itu pernah bilang kalau di agensi itu banyak pressure-nya segala macem, bakalan stres, burnout dan yang lain-lain. Nah, kalau menurut saya kalau untuk mengatasi masalah stres itu sendiri harusnya itu harus dari diri saya sendiri yang mana saya harus pintar-pintar mengatur manajemen stres saya sendiri. Nah, seperti kalau misal nih kalau misal udah burn out banget tapi kok masih ada kerjaan, oke bisa dibuat jeda 3 sampai 5 menit seperti kayak cari minum-minuman yang memang saya sukai ataupun cek-cek ataupun lihat video yang memang membuat saya terhibur dalam waktu 5 menit itu sendiri. Karena kan kalau misal udah stres banget, kalau menurut saya nggak bisa kita kerja gitu, meskipun saya bisa kerja tapi kayak hasilnya itu nggak maksimal. Lebih baik take a rest dulu beberapa menit baru melanjutkan seperti itu agar hasil yang saya dapatkan itu maksimal. Oke, oke, sip, mantap, mantap. Nah, kakak kalau boleh tahu nih tujuan karir kakak dalam 1 sampai 3 tahun ke depan, kakak ini ingin jadi apa? Oh, oke. Untuk dari saya sendiri 1 sampai 3 tahun ke depan, untuknya saat ini kan masih merambah sendiri di dunia paid advertising-nya itu sendiri. Nah, untuk paid advertising-nya itu sendiri dibilang jago-jago amat itu enggak, tapi paham itu iya. Nah, untuk itu saya lebih ke mendalami lagi karena kan paid advertising itu kan juga kayak banyak platformnya, nggak cuma di TikTok, nggak cuma di Meta, nggak cuma di Google. Kalau dilihat di scope lebih luas terutama di luar Indonesia itu kan banyak-banyak platform seperti Pinterest, Ad, dan yang lain sebagainya itu. Tentunya saya kayak tetap mendalami dunia advertising tetapi dengan scope media atau platform yang lebih luas juga, dan juga sebisa mungkin kalau misal bisa belajar untuk menjadi seorang leader akan saya pelajari juga untuk sebagai seorang leader. Kenapa ya? Karena kan kalau misal menurut saya kalau hidup stuck aja di sebagai seorang staff, kalau menurut saya itu kurang challenging juga dan juga kurang berwarna. Yang mana kalau menurut prinsip hidup saya, karena kan setiap hidup itu kan harus learn juga ya, yang mana learn itu dibutuhkan sesuatu hal yang baru, dan menurut saya itu sesuatu hal yang baru yang mana kita nggak cuma paham dari paid advertisingnya itu juga, tapi kita paham bagaimana kita memanage dan juga merangkul teman-teman yang lain, yang mana nggak cuma hanya demand kita punya KPI ini, aku maunya ini, kamu nggak mau KPI-nya ini, targetnya ini dan segala macam, tapi juga memahami bagaimana sisi dari teman-teman kalau misal bekerja, yang mana dari kalau misal sebagai seorang leader ataupun CMO ataupun yang lainnya, sebutannya seperti itu, kita kan harus juga membangun environment yang bagus juga biar teman-teman yang lain itu kerjanya itu juga nyaman, gak cuma cari ilmu ataupun cari uang, tetapi juga kerjanya nyaman, ilmunya dapat juga, rasa kekeluargaannya juga dapat seperti itu. Oke. Nah, kakak kalau boleh di-share ke aku nih, ekspektasi gaji kakak untuk posisi ini tuh ada di kisaran berapa sih? Kalau belum bisa bilang jumlah pastinya, boleh disebutin range-nya aja. Oh, oke. Oh, untuk dari saya sendiri, saya belum ada kayak ekspektasi gaji saya, tetapi kalau menurut saya sendiri bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan juga rules-rules tanggung jawab apa aja sih yang saya handle. Tetapi untuk ekspektasi tapi untuk bukan ekspektasi, untuk salary saya itu ada di 9 juta itu sudah bersih, tetapi untuk saya sendiri masih open negosiasi untuk gaji itu sendiri, menyesuaikan pekerjaan apa yang akan saya handle seperti itu, dan untuk kebutuhan meetingnya itu seperti apa setiap minggunya seperti itu, Kak. Oh, oke, oke, sip. Kakak, kalau boleh di-share nih, gaji kakak di kisaran berapa? Dan juga untuk yang terakhir, dan bagaimana perhitungan benefit atau bonus di tempat sebelumnya jika ada?
Oh, oke. Untuk salary saya seperti yang sudah saya sebutkan, saya tuh ada di angka 9 juta. Dan itu tuh untuk 9 juta itu benefitnya apa aja. Nah, untuk 9 juta itu sudah bersih salarinya, dan untuk perhitungan lembur dan segala perhitungannya seperti apa. Kalau misal kan kerjanya cuma di hari Senin sampai dengan hari Jumat, yang mana tetap di hari kerja, yaitu di pukul 8 sampai juga di 4 sore. Nah, untuk kalau misal lebih dari itu seperti kayak nambah jam ataupun nambah hari, seperti kayak klien mintanya kita meeting di hari Sabtu ataupun di hari Minggu, itu biasanya ada perhitungan lembur tersendiri. Dan juga untuk setiap 2 minggu sekali ataupun sebulan sekali itu juga ada sesi training juga. Menurut saya mendatangkan teman-temannya yang memang apa namanya masih bekerja di Meta ataupun di Google untuk dijadikan speaker, dan juga mendapatkan insight baru lah tentunya di sesi training tersebut. Oh, oke, oke, sip, sip. Kakak kalau boleh tahu, di perusahaan kakak sebelumnya itu dapat BPJS juga nggak ya? Kebetulan untuk BPJS juga dapat, Kak. Oh, oke, oke, sip. Dapat, dapat, dapat. Untuk BPJS-nya dua-duanya dapat ya, Kak? Iya, betul, Kak. Oh, oke, 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 sip. Thank you, Kak Rafika. Nah, Kakak kalau tadi kan kita bahas terkait dengan gaji ya, Kak. Tapi kalau menurut Kak Rafika sendiri nih, selain gaji, apa sih hal yang penting buat Kak Rafika untuk dalam sebuah pekerjaan? Oh, oke. Kalau menurut saya, selain mendapatkan gaji, yang mana saya tuh uh, kalau kata teman-teman saya, kalau kerja itu setidaknya mendapatkan dua hal. Yang pertama itu money tentunya, dan yang kedua itu learn. Yang mana learn itu nggak cuma oke, ya aku mengerjakan selesai sudah, tetapi aku juga mendapatkan kayak sesi training ataupun sesi yang memang dibutuhkan oleh semua karyawan, itu baik itu uh, learning dari sisi meta edge-nya itu sendiri, atau learning dari uh, segala hal, seperti kayak kita ada sesi diskusi tentang leadership ataupun yang segala macam. Menurut saya itu juga diperlukan learning dari segala sisi, dan juga diskusi tentang segala hal. Menurut saya itu sangat penting, dan juga bisa dilakukan setidaknya sebulan ataupun 2 bulan sekali gitu, Kak, untuk memacu rasa motivasi diri sendiri juga agar lebih semangat gitu. Oh, oke, oke. Sebentar, Kakak tadi aku pengen balik lagi ke reporting. Kalau untuk reporting tadi itu weekly dan monthly. Terus juga untuk reporting, kalau weekly itu pakai spreadsheet dan kalau untuk monthly pakai Looker Studio ya, Kak ya? Iya, betul, Kak. Oke, oke. Nah, biasanya kalau untuk report ini dikasih ke siapa aja, Kak? Oh, untuk report sendiri itu kan yang terutama itu kan yang mengerjakan itu saya, dari segi ekspor data, dari segi insight-nya juga. Nah, untuk dari segi insight-nya juga, setelah saya berikan, saya akan serahkan ke teman-teman leader saya. Nah, untuk leader saya biasanya tuh uh, leader leader dan juga CMO saya tuh membaca itu insight-insightnya itu seperti ini, dan datanya itu seperti ini. Dan ketika memang dari beliau-beliaunya ini sudah ACC dan juga sudah menyetujui, biasanya saya serahkan ke klien untuk dibaca dulu juga, untuk diberikan feedback. Barangkali kalau misal memang mau diadakan meeting kok beliaunya nggak paham gitu, bisa dilakukan meeting juga oleh saya dan juga teman-teman saya, seperti itu, Kak. Iya, nah Kakak kalau di pekerjaan sebelumnya itu eh, dari company atau dari agensinya dapat dapat laptop atau dapat ada jet atau device tersendiri untuk bekerja Kak? Atau pakai device pribadi? Oh, untuk device sendiri itu pakai device pribadi, tapi dari Oh, perusahaan sendiri itu difasilitasi kalau semisal memang mau ganti, menambah kayak penyimpanan atau segala macam, itu difasilitasi. Kalau semisal mau pasang kayak menambah Mbps buat pasang wifi dan segala macam, atau memang kalau ada teman-teman saya tuh dari BD, kalau memang dibutuhkan gadget dan segala macam, itu juga difasilitasi. Tapi kalau untuk saya sendiri waktu itu uh, pakai device pribadi, dan juga ditawari untuk RAM penyimpanan seperti itu, Kak.
Oke, kenapa nih Kak pertimbangannya milih pakai device pribadi? Kenapa? Ini saya pakai device pribadi karena pada saat itu penyimpanan saya juga masih longgar juga, yang mana saya waktu itu kan baru nambah penyimpanan, yang mana laptop saya masih kayak waktu itu masih ini apa namanya, penyimpanan di laptop saya itu masih 1 tera, jadi masih bisa digunakan gitu. Kalau misal nambah lagi itu kan takutnya kayak mubazir, karena kan kalau ganti juga itu kan membutuhkan waktu, dan saya nggak tahu di tempat saya ini bakal antri apa atau enggak, jadi saya prefer menggunakan punya saya sendiri juga dan tidak menambah. Oke, oke, oke. Berarti kalau di pekerjaan sebelumnya itu remote working ya Kak ya? Iya betul Kak. Oke, oke, oke. Berarti sudah tahu ya bekerja dengan sistem remote working ini seperti apa nantinya dan juga dinamika dan juga apa yang terjadi ketika bekerja remote sudah tahu ya Kak ya? Iya betul Kak. Oke, oke, oke. Kakak, aku izin ada beberapa pertanyaan yang bersifat pribadi, tapi kalau kakak tidak berkenan untuk menjawab tidak apa-apa karena beberapa pertanyaan ini mungkin ini memiliki konten atau memiliki hal yang sensitif. Kakak kalau boleh tahu apakah saat ini sudah menikah? Tidak, belum, masih Oke. kecil. Oke, oke, Bang. Apa namanya? Siapa tahu apa kita pengen tahu shitnya, siapa tahu mungkin sudah ada apa sudah menikah. Karena kan memang sudah biasanya umur-umur kakak ada beberapa yang sudah memutuskan untuk menikah gitu, tapi ada beberapa juga yang belum, jadi nggak masalah. Kakak saat ini tinggal dengan anggota keluarga apa dengan orang tua, dengan saudara, dengan kakak nenek atau dengan siapa? Dengan orang tua Kak. Oke, oke. Kakak kalau boleh tahu untuk orang tua apakah ada yang sedang sakit dan butuh sering diantar untuk kontrol atau sering diantar untuk perawatan rutin ke rumah sakit atau instansi kesehatan? Kebetulan alhamdulillah kedua orang tua sehat Kak. Alhamdulillah, oke, baik. Ya, semoga sehat selalu untuk orang tuanya kakak ya. Amin. Tidak sakit yang parah dan juga sakit yang parah yang harus yang perawatan cukup ekstra ya. Nah, kalau dari kakak sendiri kondisi kesehatannya, apakah ada kebutuhan khusus yang perlu kita ketahui kak? Nah, untuk kebutuhan khusus alhamdulillah tidak ada Kak, dan juga sehat juga. Tapi untuk mata sendiri ya minus ini karena kebanyakan nanap laptop, udah gitu aja Kak. Tapi juga sudah pakai kacamata kok. Oke, oke, gak apa-apa. Aku juga sebenarnya minus juga, tapi gak masalah kok kak. Yang penting pakai kacamata. Oke, oke. Oke, ini dari aku ini terakhir nih kak, pengen ngecek aja untuk availability-nya. Kalau misalkan nanti ternyata berjodoh atau misalkan apa nih memang sudah apa memang cocok dengan winners, itu kira-kira kakak bisa siapa bisa joinnya per kapan ya kak? Oh oke. Untuk join sendiri sebenarnya bisa dilakukan handover secara bertahap, tapi sebelumnya saya membutuhkan kayak mereview juga offering letternya juga seperti apa sih yang memang tax yang diberikan dengan benefit-benefit yang diberikan. Tentunya saya kan membutuhkan waktu untuk mereview dokumen-dokumen tersebut seperti itu Kak. Oke, oke, berarti mungkin perlu waktu beberapa hari untuk review offering letter dan lain sebagainya ya kak ya. Iya, Oke, oke sih, maka dari aku cukup dari kakak ada yang ditanyakan. mungkin mau tanya Kak, untuk hari dan jam kerjanya sendiri itu seperti apa? Oke, kalau di Windows ini untuk hari dan jam kerja sama sih seperti hari dan jam kerja biasanya kita di Senin sampai Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, Sabtu Minggu dan libur nasional itu libur seperti itu sih. Oh, oke. Berarti apakah ada ini Kak, weekly meeting gitu? Kalau untuk weekly meeting untuk tim advertising itu memang ada kan biasanya itu di hari Senin itu di jam 9 pagi kalau untuk weekly meetingnya tim advertiser secara keseluruhan ya keseluruhan. Kalau untuk tim Meta kalau aku tidak salah itu di hari Selasa atau hari Rabu ya Kak. Aku agak kurang hafal nih kalau untuk tim Metanya sendiri. Oh, berarti di meeting itu apa namanya, tetap di jam pukul 9 pagi atau gimana Kak? Kalau untuk weekly meetingnya tim advertising untuk internal timnya aja sih kalau kita seluruh tim advertising karena kan kalau di Windows ini tim advertisingnya ada beberapa ya kan ada tim Meta, ada tim Shopee Ads, tim TikTok Ads, ada juga tim account manager, ada juga tim business manager itu semuanya meeting dalam satu keseluruhan yang tadi weekly meeting di jam 9 pagi itu. Tapi kalau
untuk weekly meeting per tim Meta, baik itu weekly meeting tim Meta, tim Shopee, tim TikTok itu waktunya beda masing-masing tim seperti itu, Kak. Oh, oke Kak. Dari saya sudah cukup itu dan sudah cukup paham. Oke, dari aku juga cukup. Aku izin menjelaskan untuk tahap rekrutmen selanjutnya. Jadi nanti hasil interview ini nanti akan aku bawa, aku akan jadikan bahan diskusi dengan tim. Kalau misalkan dari tim nanti ternyata cocok dan oke untuk lanjut ke tahap selanjutnya, kita akan lanjut ke tahap selanjutnya yaitu interview dengan user. Interview user sendiri nanti akan dihadiri beberapa orang seperti dari lead-nya tim Meta, terus juga nanti dari business manager dan juga kalau misalkan beliau itu tidak ada halangan dan bisa hadir, itu nanti ada juga CEO dari Winter sendiri yang akan hadir dalam sesi interview usernya sendiri seperti itu Kak. Nanti untuk informasi apakah lolos atau tidaknya kata interview user akan aku beritahukan sekitar 1-2 minggu setelah sesi interview ini dilakukan, baik itu via WhatsApp ataupun via email. Ada yang mau ditanyakan dari penjelasan tersebut? Dari saya sudah cukup paham Kak. Oke, dari aku juga sudah cukup Kak. Kak Rika, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sehat selalu dan juga hasil yang nanti didapatkan adalah hasil terbaik untuk Kak Rafika. Thank you Kak Rafika. Terima Amin. kasih Thank you banyak. Selamat Kak. pagi. Selamat pagi. Izin live Kak. Ya.